Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Devanga Cahya Putra. Saya kelas 10 RPL 1 nomor absen 07. Tema kultum yang akan saya sajikan kali ini yaitu 10 hal yang membuat puasa sia-sia untuk tugas pondok Ramadan di SMKN 1 Kepanjen Kabupaten Malang. Puasa memiliki banyak keutamaan sebagaimana telah dijelaskan dalam keutamaan puasa. Namun ada 10 hal yang membuat puasa sia-sia. Jangankan keutamaan besar seperti diampuni dosa yang telah lalu, pahala pun gak dapat. Yang pertama, tidak ikhlas. Rasulullah SAW mengingatkan tentang banyaknya orang yang puasanya sia-sia. Rubba shaimin laisa lahu min sibamihi ilal jud. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah orang yang mengerjakan puasa namun tidak ikhlas, tidak karena Allah. Ibadah hanya akan diterima Allah jika ikhlas. Demikian pula puasa, termasuk keutamaannya, hanya bisa didapatkan kalau didasari iman dan hanya mengharap balasan dari Allah. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ufira lahu mata qamma min da'i. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap perhitungan atau pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaq alaih. Yang kedua, berkata keji. Orang yang berkata keji alias rafat, yang secara mudahnya berarti pornografi, puasanya juga bisa sia-sia. Asyamu junnah fala yarfus wala yajhal wa innimru'u qatalahu aw satammahu falyakful ini shaim. Puasa adalah perisai, maka barang siapa yang sedang berpuasa janganlah berkata keji dan mengumpat jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar. Hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Muttafaq alaih. Yang ketiga, mengumpat dan marah. Sebagaimana hadis di atas, mengumpat juga membuat pahala puasa berkurang, bahkan hilang sama sekali. Ia juga bisa membuat puasa menjadi sia-sia. Demikian pula marah, ia juga bisa membuat puasa menjadi sia-sia. Ngumpat dan marah adalah setali 3 uang. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat, mencela dan mengajak bertengkar. Jika ada orang yang mencela atau mengajak berkelahi, Rasulullah menuntunkan agar orang yang berpuasa menahan diri. Cukup menjawab bahwa dirinya sedang berpuasa, ini shaim. Jika ada yang mengajak berkelahi saja, kita disuruh menahan diri. Bagaimana jika kita yang mencela dan mengajak bertengkar? Pahala puasa bisa melayang, bahkan puasa menjadi sia-sia. Yang kelima, ghibah. Ghibah alias membicarakan keburukan orang lain juga bisa membuat puasa sia-sia. Ia sejenis dengan berkata keji, mengumpat dan mencela.
yakni sama-sama penyakit lisan. Bahkan ghibah diibaratkan memakan daging saudara sendiri yang telah meninggal, dan di neraka siksa untuk orang suka ghibah juga seperti firman Allah ini. Wala yaghtab ba'dukum ba'don ayhibbu ahadukum an yakula lahum ajihi maita fakarihtuhum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah sebahagiaan kamu menggunjing sebahagiaan yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang keenam, berdusta. Berbohong atau berdusta secara tegas disebutkan oleh Rasulullah sebagai penyebab puasa sia-sia. Allah tidak membutuhkan kepada puasa orang yang berdusta. Man lam yadak qaula zura wal amala bihi falaisa lillahi hajahu fi anna yadaqa ta'amahu wasrabbah. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketujuh, kesaksian palsu. Memberikan kesaksian palsu juga merusak pahala puasa dan menjadikan puasa sia-sia. Ia merupakan bentuk lain dari kebohongan, bahkan lebih parah dari sekedar berdusta biasa. Yang kedelapan, fitnah. Membicarakan keburukan orang lain yang benar-benar terjadi tanpa kehadiran orang tersebut, dan jika ia mengetahuinya orang tersebut tidak suka, itu namanya ghibah. Sedangkan yang lebih besar dosanya dari itu adalah fitnah, yakni jika seseorang mengatakan keburukan orang lain padahal orang itu tidak melakukannya, ini juga membuat puasa sia-sia. Yang kesembilan adalah korupsi. Jika berdusta, kesaksian palsu, dan fitnah adalah kebohongan lisan, maka korupsi termasuk yang disebutkan Rasulullah dalam hadis di atas. Wal amala bihi. Korupsi selain merupakan dosa besar juga menyebabkan puasa menjadi sia-sia. Yang ke-10, maksiat lainnya. Seluruh kemaksiatan bisa menjadi penyebab puasa sia-sia. Karenanya kita perlu waspada dan bermujahadah agar diri kita terhindar dari segala bentuk kemaksiatan yang sebenarnya. Harus kita jauhi tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di sepanjang waktu. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.